Sudah lumayan banyak hal-hal yang kita pelajari tentang website statis dengan menggunakan tool Hugo. Sekarang waktunya kita perlihatkan karya ini ke dunia dengan mendeploy atau hosting dari website tersebut. Di dokumentasi Hugo sendiri ada banyak banget pilihan yang bisa kita lakukan karena hosting website statis sendiri cenderung lebih mudah. Nah, salah satu yang paling simpel menurut saya adalah menhostingnya di website render. Silahkan teman-teman ke websitenya di render.com. Kita tidak akan detail membahas tentang fitur dari render. Yang pasti untuk website statis Hugo ini bisa kita hosting di sini. Teman-teman bisa login atau daftar dengan gratis. Nanti di dashboardnya teman-teman punya beberapa pilihan. Yang akan kita lakukan di sini adalah membuat web service baru. Tapi sebelum itu, manapun tool yang teman-teman butuhkan, pastikan teman-teman udah naruh kode tersebut di GitHub. Saya nggak akan bahas Git atau GitHub lebih jauh, karena kita udah punya tutorialnya. Teman-teman bisa cari sekolah coding untuk tutorial Git atau GitHub. Yang pasti teman-teman bisa bikin repository baru di sini. Dan memasukkan misalnya, saya masukkan di sini untuk demo Hugo-nya. Teman-teman di sini bisa masukkan ini hanya contoh atau yang lainnya, saya akan biarkan public dan membuat repositorinya. Ini yang akan kita hubungkan nanti dengan service manapun yang kita gunakan. Nah, silahkan kalau teman-teman belum untuk menginisialisasi Git-nya, di sini saya udah masukkan di proyeknya, sudah ada Git-nya, teman-teman bisa masukkan Git init, lalu teman-teman bisa add semua filenya dengan tanda titik, dan teman-teman commit misalnya demo Hugo. Silahkan masukkan commit dengan pesan yang lebih detail dibanding ini dan menyambungkannya dengan link dari repository GitHub kita ini. Setelah itu teman-teman bisa push ke branch masternya. Setelah selesai, kalau kita reload sekarang, kode Hugo kita sudah ada di sini. Sekarang kita ke dashboard dari rendernya. Untuk menghosting website statisnya, kita ke bagian New Web Service. Lalu teman-teman paste link dari repository URL-nya. Silahkan teman-teman pilih demo yang barusan kita buat, atau repository yang barusan dibuat maksud saya. Masukkan nama websitenya, misalnya saya masukkan Hugo demo atau demo Hugo juga boleh. Environment-nya kita biarkan static site. Untuk branch-nya karena kita punyanya master, masukkan master. Lalu di build command-nya sendiri kita masukkan Hugo -c-minify. Ini bisa teman-teman baca di dokumentasi Hugo pada saat kita hosting di render. Mungkin dia berubah suatu saat nanti. Lalu di publish directory-nya sendiri kita cukup masukkan public sebagai file yang mau di-serve-nya. Silahkan create web service-nya sekarang. Jika tidak ada masalah, render akan menjalankan status website kita di sini in progress dan dia akan melakukan build-nya seperti ketika kita melakukan build di lokal komputer. Tentu bedanya sekarang dia melakukan untuk kita di hostingan websitenya. Nah, di sini bagus sekali ada tulisan your site is live. Kalau kita buktikan, ini link yang diberikan untuk kita. Silahkan teman-teman klik dan berhasil. Sekarang website kita sudah live di sini. Kita pastikan dulu semuanya berjalan. Blognya kita bisa melihat di sini. Pagination-nya juga berjalan. Ups, kita lihat di sini pagination-nya nggak berjalan. Kok ada link example.com ya di sini. Saya lanjut lagi. Kalau kita cek salah satunya, ternyata example.com juga. Jadi ada URL di sini yang sedikit bermasalah, tapi versi dari bagian hosting, pelajaran hostingnya sudah cukup bagus, sudah berhasil, tapi ada kesalahan sedikit. Kita intip di mana kira-kira kesalahannya. Kalau kamu mengalami masalah seperti ini, yaitu bermasalah di linknya, silahkan teman-teman copy URL sekarang karena ternyata kita memang belum men-setting si base URL-nya ini, dia masih mengambil yang example.com. Nah, karena itu kita ganti sekarang menjadi absolute path dari link atau nama domain yang baru kita. Tentu teman-teman bisa mengganti nanti nama domainnya. Setiap kalau teman-teman beli nama domain, lalu tinggal diganti di base URL-nya sini dan di setup di bagian render.com-nya. Tapi ini dulu tugas kita mengganti base URL-nya menjadi URL kita yang sekarang. Silahkan teman-teman ambil perubahannya, lalu teman-teman juga bisa commit message-nya. Kalau kita mengganti fix URL, dan teman-teman bisa push ke masternya sekarang. Nah, nanti perubahan ini harus kita pull atau harus kita ambil di website kita karena sekarang perubahannya betul sudah terjadi di sini. Kalau kita reload,
maka akan terlihat di sini kalau beberapa detik lalu sudah ada perubahannya. Tapi si render.com ini belum langsung tahu. Karena itu di bagian manual deploy ini, teman-teman perlu klik bagian deploy latest commit. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara melakukan deploy-nya secara otomatis. Sekarang kita deploy dulu, lalu dia akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu setiap teman-teman melakukan perubahan dan mempush kodenya, maka dia akan mengupdate konten tersebut. Jadi kalau teman-teman bikin konten baru, bikin postingan baru di file lokalnya seperti ini, lalu teman-teman melakukan alur seperti sebelumnya di mana teman-teman nge-add message-nya, commit, lalu push ke master, dan mempull-nya di sini, maka harusnya perubahannya sudah bisa kita lihat. Nah sekarang kalau kita ke salah satu linknya, sudah berhasil tanpa ada gangguan si example.com seperti sebelumnya. Begitu pula dengan pagination-nya.